Halo teman-teman yang lagi di Landa Asmara, balik lagi ke Lupa. Dilema terbuai cintanya terungkap sebuah rahasia. Halo teman-teman yang lagi di Landa Asmara, balik lagi ke segmen kita nih di Landa Asmara. Ya, jadi Odit. Gimana? Kita perkenalan lagi nggak sih? Perkenalan lagi dong. Oh iya, jadi ini gua ada Robi dan ditemenin sama. Odit, Jadi di sini segmen di Landa Asmara ini kita akan membedah sesuatu tentang asmara, percintaan. Ya nggak, Dit? betul banget. Keren. Tapi jatuhnya lebih ke sharing ya. Kita Bener, cerita lebih ke aja sharing. pengalaman orang tentang cerita cinta mereka lah. Gitu. Nah, sekarang kita udah kedatangan teman kita nih. Temen deket gue, sohib Iya, gue. teman dekat Odit dan temen gue juga. Iya. Sekelas ya? Kelas. Enggak ya? Kita katanya harus bilang sekelas ya. Oh iya sekelas. Iya, Iya, sekelas. biar kayaknya deket banget. Iya. Iya, betul. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Halo. Iya, tumben nggak dipegang. Iya, Bisa jangan kenalan dong. dulu. Nyanyi nih. Iya. Hai, Nia. Yang ketawa kayak Iya, nggak apa-apa. Jadi Nia, pertanyaan template boleh nggak sih? Boleh. Apa kabar? Baik. Baik. Jadi di sini gue pengen tahu sih. Masa langsung ke inti sih? Nggak usah ya. Iya, tanya-tanya dulu lah kabarnya gimana. Iya, kan tadi udah baik. Iya. Kita satu SMA nih buat. Ya, kita bertiga satu SMA. SMA Pramita di Binong paling keren. Iya. Nggak ada lagi sekolahnya di situ doang. Oke. Mau tawuran nggak bisa. Persatuan Gak ada musuhnya ya? Gak ada musuhnya. Gak ada. Persatuan. Jadi gue dengar ya dari Odit nih. Katanya Nia ini sedang dilanda asmara. Iya, dilanda asmara. Asmara tuh kan luas ya. Yes. Asmara kan nggak semua tentang kesenangan, kehappian, ada juga momen yang sedih, Yes. ada yang sengsara, bukan sengsara ya, sakit gitulah macam-macam. Nah katanya Nia sekarang tuh lagi ada di posisi yang deket tapi bukan berstatus pacaran tapi enggak. Cemburu tapi nggak memiliki. Kayak apa ya, itu namanya apa, Dit? Apa ya, kalau anak zaman sekarang sih bilangnya HTS ya? HTS. Ya, hubungan tanpa status. Hubungan bego. Hubungan bego. Ya Allah. Tapi ngakuin lagi ada di masa itu sekarang. Ya. Iya. Waduh, sedih nggak sih sebenarnya? Enggak ya? Apa ya? Udah sedih kayak udah lalu lah ya. Ya udahlah. Mau gimana lagi, udah gini. Setelah udah bukan gue yang ngelewatinnya kayak 3 bulan atau 4 bulan, itu udah mau wis gila. Udah lama berarti. kayaknya. Udah mau 3 tahun. Bisa gitu orang HTS tapi lama. Ya, dan nih gue bego. Tapi enggak gue nggak ngerti. HTS itu kan hubungan tanpa status. Berarti kan nggak jelas gitu loh. Iya. Kenapa lu bisa bilang itu 3 tahun? Karena dari gini ya, menurut gue kalau gue itu kenalnya dari kenal sampai akhirnya kayak orang pacaran tapi nggak pacaran itu hitungannya kayak mau 3 tahun gitu. Jadi kan kadang prosesnya kan kenalan biasa, akhirnya kayak tumbuh kayak gue nyaman nih sama lo gitu kan. Itu kan udah mau 3 tahun gitu. Terus sebenarnya kayaknya maksudnya dia tahu lah ya gue suka, masa nggak tahu? 3 tahun. 3 tahun. Tapi lu juga tahu dong dia suka sama lu. Nggak tahu gue. Enggak. Gue tidak, Sampai gue nggak 3 berani, tahun ya? gue nggak berani gitu kayak ini orang suka nggak ya sama gue. Tapi kadang-kadang ada di suatu saat nih orang nih kayak nggak menunjukkan suka, tapi kadang-kadang kayak suka gitu. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Iya. Kalau HTS-nya cuma berapa bulan mah oke lah ya. Iya, betul. Ujung-ujungnya jadi kayak apa? PHP atau apa gitu kan. Tapi ini 3 tahun. Gue mau nanya emang awal kenalnya itu gimana? Malu gue nih ya. Gue tuh hobi banget nih yang namanya main apa tuh online dating. Si api-api itu. Enggak, ya. gue bermainnya belum dari api pertama. Dari Ada lagi? sebelum dari api tuh gue main dari SMA ya. Gue main di Talk. Tapi Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. gue sejago itu gitu loh ya main. Keren. Nah terus udah kayak gitu, akhirnya gue kuliah terus main Tinder, ada apa ya dulu Scout. Nah tuh gue main gitu kan, terus main Tinder. Gue itu dari semua itu tuh gue nggak pernah ketemu sama orang ya. Iya. Itu cuma hobi aja kayak ngobrol sama Kayak stranger. chatting Iya. gitu aja ya. Kayak gitu. Dan akhirnya ini pertama kalinya gue ketemu dan pertama kalinya kayak gue suka sampai sekarang gitu sama cewek.
Dan itu dari aplikasi dating. Yes. Dan berarti udah ketemu dong. Udah. Awalnya berarti dari aplikasi dating dan sampai sekarang berjalan. Berarti itu yang pertama lu ketemu ya, Iya. dari sekian banyak. Dari sekian banyak. Tapi lu pernah mikir nggak sih kalau misalnya yang lainnya tuh yang sekian banyak itu lu ketemu juga sama mereka, mungkin nggak bakalan kayak cowok yang sekarang nih? Nah, gimana tuh? Nggak tahu ya. Kan nggak ketemu tuh. Iya. Males. Nggak tahu ya. Ini mungkin karena gini loh. Yang pengen akhirnya gue memutuskan untuk ketemu sebenarnya kayak si cowok ini tuh dia kan kuliah di Bandung. Kayak dia tuh mau ketemu gue. Bentar. Udah HTS terus LDR. Dulu awal-awal. Enggak. Iya, awal-awal. Iya. LDR. Dulu masih kuliah. Wah, crop Gila. terus. Hebat ya? Iya. Ntar deh. Lanjut. Dari Bandung nyamperin dia sebenarnya anak Tangerang. Tapi maksudnya anak Tangerang tapi dia itu tinggal anak Tangerang tapi kuliah di Bandung gitu kan. Kuliah di Bandung terus dia kan nyamperin kan gue kayak ih ini orang nih beneran menyamperin gue ke sini kan. Dan itu nyamperinnya tuh bener-bener kayak dia malam sampai Tangerang terus ketemu gue terus malamnya balik lagi ke Bandung kan gue jadi kayak seneng banget Tersentuh. dasar perempuan kan Effort ya, betul. Ngerti. Effortnya laki-laki lah ya. Betul. Dan ini bertahan kan sampai sekarang. Nah, menurut lu mau sampai kapan nih? sampai gue ketemu jodoh gue nggak tahu ya. Iya sih, nggak tahu ya dia berjodoh apa Gini bukan ya, ya. gue tuh kadang gue dalam 3 tahun itu gue ketemu cowok lain, ketemu si A, si B, si C gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh kayak gue balik lagi ke dia gitu loh. Terus alasannya apa? Alasan apa lu bisa lu tahan gitu dalam 3 tahun hubungan tanpa status? Alasan lu apa bisa? Oke lah gue jalanin aja. Kayak lu nggak mau membuat pergerakan sendiri gitu. Gue sempet kayak buat pergerakan ya. Pergerakan gue beberapa minggu lalu atau bulan lalu gue nanya lo itu maunya apa gitu kan, maksudnya gitu. Tapi dia tuh nggak ngomongin nggak menjawab pertanyaan gue gitu kan. Tapi gue nggak ngerti juga awalnya tuh gue pergi gue sampai ngilang berapa minggu tapi akhir-akhirnya nggak tahu hatinya aja yang mau begitu. Kayak masih ya namanya udah bego gitu kan. Mungkin kalau misalnya nanti dia udah punya pacar gitu mungkin gue bisa lepas dia. Tapi dari mana lu tahu dia punya pacar atau enggaknya? Iya. Taunya gini. Mungkin taunya jadi pas dulu di pertengahan kita dekat, situ kenal sama cewek gitu kan. Dekat sama cewek gitu kan. Sedekat. Itu kan perubahannya tuh kelihatan. Ya. Oh, dari intensnya chat, Iya, perhatiannya tuh beda ya, gitu. ya. Nah, tapi kan itu kan gue masih awal-awal tuh kayak masih takut gitu loh kehilangan dia. Tapi kalau sekarang untuk kalau dia mau pergi sama orang lain akhirnya memutuskan gue terima. Kalau dulu tuh gue bener-bener kayak gue nggak mau lepas dia gitu. Sekarang kan. di posisi nothing tulus lah ya. Iya. Kalau dia sama yang lain oke, kalau lu sama gue juga oke. Yes. Tapi lu nya ada backup? Nah, ada. Nggak ada. 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 Wah. Aduh, malu. Berarti HTS-nya banyak ya bisa kita simpulkan deh. Enggak. Ya, 2. Yang penting HP gue nggak sepi lah. Biar ada temenan chat gitu ya. Iya. Kan bete gitu kan. Menurut lu gimana di HTS tuh? Aduh gimana ya, kalau gue sih emang gak suka. Karena lu emang butuh status, butuh pengakuan. Butuh status untuk iya sih benar sih kalau. Tapi lalu deh, gue mau nanya sama lu ya cowok ya. Kenapa sih kadang nggak tahu ya, gue merasa kalau sekarang itu banyak laki-laki ya udah deket jalan aja tanpa nembak gitu. Kenapa gitu loh? Maksudnya lo tuh, saya perempuan tuh meskipun sekarang kayak beda zaman tapi itu butuh pengakuan gitu loh. Iya sih. Maka kita takut jadi perempuan gitu, takut untuk menanyakan. Nggak semua perempuan tuh berani untuk melakukan gitu. Coba gue pengen tahu nih dari cowok. Iya, kalau gue malah mengalami hal itu dan gue ada di posisi itu terus-terusan. Karena selama ini kalau lu tahu kalau gue pernah SMA deket sama cewek, tahu kan gue nggak deket sama siapa, itu gue nggak pernah nembak. Ya, alasannya apa? Ya karena kalau gue emang bukan tipe cowok yang mencintai, gue tipe cowok yang dicintai. Kalau kata teman gue tuh, kalau mencintai itu kan ngebuat tuh cewek jadi cinta sama gue. Kalau gue dibalik, dia yang membuat gue suka sama dia. Dan selama berjalannya waktu gue deket terus tiba-tiba nyaman dan udah. Orang-orang yang di sekitar ngira gue pacaran. Lu ngira gue pacaran nggak dulu? Iya. Ya, tapi nggak pacaran. Kita nggak ada tanggal jadian, nggak ada nembak, dan ternyata dari sebuah komitmen itu bisa gue buktiin. Makanya balik lagi ke cowoknya.
Tapi gue gak kayak gitu. Dan yang sekarang yang gue sama cewek yang insya Allah bakalan ke jenjang lebih serius, gue juga nggak ada nembak. Bisa dibilang gue HTS kayak lu sekarang, cuma gue berkomitmen dan gue mengakui kalau gue sayang lu sayang gue, tanpa gue nanya lu mau jadi cewek gue nggak nanya gitu. Gue lebih ke ngomong gue sayang sama lu, udah. Dia juga sayang sama gue, oke kita jalanin. Dan nggak ada nembaknya, gue juga nggak tahu tanggal jadinya kapan, nggak tahu. Ya seiring berjalannya waktu aja gitu. Dan kita megang komitmen masing-masing. Jarang yang cowok kayak gitu ya. Iya jarang. Coba cari yang kayak gitu deh. Kagak Nggak ada sih, gue doang. Gak ada emang. Pede banget ya. Iya maaf ya, nggak ada yang tahu kan. Iya. Tapi itu pandangan cowok menurut gue. Tapi kan beberapa cowok emang suka ada yang lompat-lompat, memanfaatkan itu. Iya. Ibaratnya kalau analogi itu kayak jaring, menjaring sebanyak-banyaknya. Iya sebelum nikah nggak apa-apa Iya, ya. jaring aja semua Panen. yang paling dapat yang mana tuh yang paling cocok gitu. HTS ada yang cocok, wah sikat. Tapi nggak bener sih kayak gitu. Iya nggak boleh. Kenapa sih gitu loh? Sekarang cowok kan katanya pakai akal dulu baru pakai Ya, perasaan. benar. Kenapa akalnya nggak dipakai? Kasian perempuan coba. Iya cowok yang itu. Dipermainkan hatinya. Cowok yang kan? itu. Kayak gitu. Saya tidak seperti itu, hei cowok-cowok yang Tahu. seperti itu. Cowok, lo kan pakai otak nih ya kalau mau deketin cewek, lo mikir gitu kan. Perempuan itu punya perasaan gitu kan. Lo harus lihat gimana emosinya tuh perempuan, coba. Hah? Tapi gue mau nanya. Apa? Tadi kan permasalahan duluan tuh. Heeh. Kenapa sih ada asumsi yang keluar tuh cowok yang memulai? Kan lo yang deketin. Lo yang kalian tuh yang buat nyaman gitu Oh nggak itu, sih? berarti dari posisi si cowoknya duluan deketin. Iya gitu. Maksudnya kalau cowok-cowok gitu ya mau deketin cewek, kalau emang 1-2 bulan emang udah nggak cocok, lebih baik tinggalin aja gitu kan. Kasihan perempuan, jadi perempuan itu bisa move on. Kalau lo kelamaan kayak gue nih, kayak lamaan udah Dan 3 tahun 3 tahun. Coba move onnya gimana? Sekarang umur gue 25 untuk membuka hati. sabar. Membuka Nggak hati apa-apa. susah. Iya sih, tahu. Kan wanita kan nggak segampang itu kan untuk kayak buka hati. Tapi kayak gini. Kayak gini emang. Aneh ya. Tapi ya kenapa nggak mulai aja si cewek? Gue nanya ke lu nih, lu udah tahu nih hubungan lu 3 tahun ini HTS lah, hubungan tanpa status. Dan lu tahu si cowok ini nggak bakal memulai, kenapa nggak lu aja langsung lu yang gas gitu? Nggak sabar. Lu kenapa nggak mau jadi cewek gue? Jadi cowok gue? Iya bener. Udah ngomong. Udah ngomong. Udah ngomong. Dianya? Cowoknya Diam aja, tapi dia bilang bukan diam aja, tapi kayak lu suka nggak sih sama gue? Bilang, suka, dia bilang kayak gitu kan. Terus? Tapi nggak tahu ya, dia kayaknya ngeliat kekurangan gue banyak kali ya. Jadi kayak akhirnya kayak lebih dia tuh diam, dia nggak mau kehilangan gue. Kalau gue perhatiin ya, dia nggak mau kehilangan gue, tapi nggak mau memastikan gue gitu loh. Nah itu ya, kalau itu salah di lu sih kalau menurut gue. Iya ya, kenapa gitu Kenapa ya? lu masih bertahan? Padahal lu udah buka jalan duluan lah, Iya. dan dia nggak ngasih jawaban dan lu masih bertahan. Iya, lama lagi bertahannya. So, gue udah mencoba untuk pergi sama orang lain gitu kan. Tapi Gue sempat pacaran sama orang lain. Sempat pacaran. dalam situasi HTSan 3 tahun itu. Iya. Wow, ya Terus terus. pacaran. Gue pacaran sama orang itu kurang lebih sebentar doang sih sebenarnya, karena emang laki-laki agak brengsek gitu kan. So, gue ketemu cowok-cowok brengsek semua gitu ya. Iya, terus. Saya brengsek dan akhirnya gue kayak pas cowok itu yang lagi nyakitin gue, si cowok itu tiba-tiba dateng gitu. Akhirnya curhat lagi dan akhirnya balik lagi. Terus gue lagi nih, deket lagi nih. HTS lagi sama cowok. Terus gue di ghosting. Sakit hati ya Allah. Di ghosting, balikan lagi. Kayak gak ada cowok lain ya. Tapi tadi gue mau nyangkal yang statement lu. Iya. Yang kenapa cewek itu harus nggak mau untuk mulai duluan. Ya. Itu Ternyata tergantung orangnya. Beda sama gue. Gue kalau misalnya suka sama cowok, gue yang ngomong duluan. Gue kangen sama cowok, gue yang kangen. Gue bilang kangen duluan gitu. itu jarang cewek kayak gitu. Ya makanya. Tapi ya itu. Tapi kenapa sekarang? Cowoknya? Iya. Iya gitu. Makanya balik lagi, cewek itu gampang dibohonginnya. Asal jangan ketahuan tuh. Itu dia. Itu pas gue tahu. Cut langsung ya. Langsung lah. Gue udah tahu, gue pertahanin nih, goblok ini. Tapi Iya. berarti lu berdua setuju argumen yang cowok tuh nggak harus memulai kan? Ya, Setuju. Buktinya lu berdua pun yang memulai. Iya, karena gue suka kejar-kejar. Iya. Salah kita. Salah. Karena Best friend. best friend tapi nggak sinkron, gimana ya? Gini. Yang tadi di-cut. Iya boleh, Mas editing cut ya.
Dan gua tipe yang tadi gua bilang gua dicintai. Dan ceweknya duluan yang nyamperin gua. Berarti emang balik lagi ke tipe-tipe cowoknya sih. Iya benar-benar. Makanya dibalikin ke jodoh, berarti emang bukan jodohnya nih. Betul. Iya, gue tinggalin deh. Gimana? Kebutuhan. Kebutuhannya apa itu? Kalau boleh dikorek. Biasa anak muda. Terus lu pernah nanya gak nih ke yang di HTS-nya ini? Lu nanya, nih kayak hubungan kita mau dibawa kemana? Udah, bulan lalu. Baru tuh. Baru bilang. Apa katanya? Kan gini, nanya. Gitu kan. Iya. Nah. Capek. Ceritanya gue jadi cowoknya gak sih? Capek tau gak sih? Kenapa? Ini tuh kita tuh apaan sih, pacaran enggak, temenan enggak gitu kan. Tapi kok lu kayak gini gitu ke gue. Perasaan gue tuh gak enak gitu kan. Terus dia bilang, Terus gue ngomong, lo gak mau pacaran aja gitu kan. Biar gue memastikan. Soalnya kan kadang dia ke rumah gue gitu Iya. kan. Mak gue nanya, kan gue nanya itu siapa? Temen Mulu 3 tahun temen mulu gitu kan. Terus Dan- dia bilang, ketemu aja dulu gitu. ketemu aja dulu. Kata dia. Terus Terus? pokoknya udahlah gitu ya. Dilanjutin panjang. Tapi endingnya lu udah mengatakan, lu udah nanya lah nih hubungan mau dibawa kemana lu, dan lu mau serius. Iyalah. Tapi dari cowoknya yang deny. Sebenarnya emang harus ditinggalin ya, tapi gimana ya? Nama juga perempuan ya kan. Kadang tuh hati gue. Tapi lu nggak pernah pengen coba ninggalin beneran gitu nih? Udah, Tadi lu bilang kan dia udah pernah Maksudnya yang kayak pacaran. bener-bener blok kontak, hapus Instagram blok gitu. Maksudnya bener-bener lu nggak ada kontak sama sekali gitu sama dia. Kan udah ya gue begitu. Gue buka galeri ya, Kangen nomornya lagi. ada. Delete makanya. Galeri gue 9.000 dit, gue geser-geser lagi ada lagi. Buset tuh galeri 9.000. Waduh. Nama juga tukang jualan. Waduh. Udah ya, jualannya cukup sampai situ. Kita balik lagi ke HTS-nya nih ya. Tadi kan lu udah bilang tuh, Iya. selama HTS lu mencoba buka hati buat yang lain, dan ujung-ujungnya ke dia lagi. Iya, sebenarnya sih gini ya. Menurut gue sendiri, gue tuh juga anggap dia tuh backingan gue. Kalau misal satu lagi dia emang tidak berjalan dengan mulus, oh ya gue ada satu lagi nih. Oh, jadi dia serap yang selalu ada. Iya, mungkin kita sama jadi serap, mungkin dia juga kayak gitu. Wow. Ya, biasa anak muda kan, gue kayak gitu gak sih? Enggak sih, kalau gue Oh, setia enggak. banget, parah. Gue tuh kayak gue gak setia. Odit jangan main mata gitu. Nanti ditonton. dan terus tadi gimana? Gue lupa. Keskip. Kan tadi lu bilang Apa? Lu juga sama-sama lupa. jadi serap. Iya. Dan dia juga nggak perlu jadi serap. Iya. Berarti dia juga dekat sama yang lain dong. Iya. Tapi lu nggak tahu. Tahu akhirnya. Oh, aneh. Hubungan lu tuh aneh. Ya emang aneh. Tahu tapi lu pernah ngasih tahu nanya ke dia nggak gitu? Gue tahu nih tentang cewek ini gitu. Pernah Enggak, ngomong dia cerita sendiri. wah Mau keren. kan? Gue tuh orangnya sebenarnya nggak mau nyari tahu ya, kayak misalnya gue nggak pernah mau nanya kayak lo sama siapa sih deketnya kayak gitu. Itu jarang banget gue nanya gitu kan. Tapi- Gue tuh malah sakit hati denger dia ngomong kayak gue deket sama cewek ini nih gitu kan. Jadi gue kayak ya udahlah gitu kan. Gue tahu kalau dia berubah nih mungkin ada cewek lain gitu kan. Ya udah gitu kan, kayak ya udahlah pasrah aja, kalau misalnya emang dia sama cewek lain ya kan ditinggal. Udah sekarang kayak udah di dalam tahap ya udah gitu. Saya beberapa kali pun dia mau kayak nih kita udah nggak usah komunikasi lagi gitu kan. Di pertama kali dia ngomong kayak gitu, gue bilang gue mohon kayak gue nggak mau kehilangan lo gitu kan. Gue nggak mau kehilangan lo gitu kan. Lo jelasin lo kenapa ninggalin gue, alasannya apa gitu kan. Gue harusnya kayak lo jelas sama gue ninggalin gue kenapa gitu kan. Dalam posisi yang baik-baik aja. Terus dia bilang adalah sesuatu gitu kan. Oke. Akhirnya kita balik akhirnya 2 minggu gue emang kayak udahlah gitu kan. Dia akhirnya ngechat lagi duluan. Dan kita ya si goblok ini ya udahlah balik lagi. Kalau gue jadi posisi cowok sih, di saat gue ninggalin lu ya, ini pikiran cowok pada umumnya ya. Iya. Di saat gue ninggalin lu, berarti gue ada yang prioritas yang lain nih. Dan ternyata prioritas gue yang utama itu gagal. Balik lagi. Ya sama kayak gue kalau gitu. Gue juga pernah di posisi gue memposisikan dia juga kayak gitu sekarang. Anjir ya. Dan yang kedua kali dia minta bilang udah gue mau lost contact sama lo, gue nggak mau ini lagi. Terus gue akhirnya bilang
ya udah pergi gitu kan, gue nggak masalah lu pergi, gue gituin kan. Tapi balik lagi kan lo 3 hari kemudian kayak dia bilang kenapa kok lu balik lagi, gue bilang gitu, atau lu mau pergi, dia bilang gue nggak mau ninggalin lo kayak gitu. Dan bener-bener dia tuh abis balik itu berubah banget gitu loh, maksudnya dalam waktu 1 tahun pertama itu dia nggak pernah mau ke rumah gue bilang lo kalau mau pergi sama gue ke rumah gue gitu kan, ngomong sama nyokap gue pertama. Berarti udah kenal kan keluarga lu? Iya, harusnya dia pas tahun pertama dia nggak berani ke rumah gue. Iya. Dan akhirnya abis yang dia ninggalin kedua dia ke rumah gue ketemu nyokap gue gitu. Maksudnya perubahannya tuh kayak perubahannya beda banget Bi, yang kayak misalnya anaknya tuh cuek gitu kan, agak-agak cuek. Tiba-tiba kayak seperhatian itu, kayak mau bela-belain datang ke rumah gue kayak gitu tuh gue. Kayak udah ancang-ancang kayak mau serius nih. Iya, mau serius nih. Bener. Tapi nggak diserius-seriusin. Mungkin Sedih. nggak tahu ya, ini kalau gue sisi positifnya mungkin tuh cowok belum siap buat saat ini. Iya. Karena ada beberapa temen gue yang ngerasa gue belum siap nih buat saat ini. Karena entah masalah ekonomi, masalah mental, masalah apapun. Karena untuk hal kesana dia lebih kayak nggak buat sekarang deh. Tapi dia balik ke posisi nggak mau ninggalin lu. Oke. Tapi anjir menurut gue tuh. Ya, nih ada lagi kayak gini. Kan gue pernah bilang kalau dia itu sempet pergi sama orang lain kan. Ya. Gue nggak tahu, akhirnya dia cerita ke gue sebenarnya dulu itu aku deket sama orang lain gitu kan. Dia nyuekin gue karena bilangnya aku sibuk ngerjain tesis gitu kan. Ya, oke, ngerjain tesis, gue nggak bakal bisa ganggu dong kalau dia ngerjain tesis gitu kan, itu masa depan dia. Terus dia cerita kalau misalnya beberapa kali ketemu orang pas lagi kuliah, dan dia tuh nyamperin ke tempat nih cewek. Di saat itu dia tuh belum pernah mau ke rumah gue. Nih cewek ini rumahnya jauh. Dan dia rumahnya nyamperin yang lebih Dia jauh. nyamperin lebih jauh gitu kan. Terus itu kayak menurut gue, terus si cewek yang di sana orang tuanya minta kalau lo mau sama anak itu tuh kayak si orang tua saya tuh minta ngejar untuk dia seriusin gitu kan. Tapi si cowok ini kan belum lulus kuliah, dan dia belum kerja juga kan. Nah, ditarget sama cewek yang sana untuk cepet-cepet sampai tanggal sekian kerja gitu. Iya. Dan akhirnya tidak berhasil. Dan dia ini curhat ke lu. Lihat gue. Se-open gitu loh. Iya. Aneh gak sih? Dan gue deket sama orang, gue cerita sebenarnya dia. Gue bilang gue deket sama dia tuh bilang kayak nggak cemburu, tapi pas lagi gue bis jalan sama orang terus besoknya ditanyain mulu, katanya kayak gitu. Emang aneh nggak sih? Aneh itu. Gue ngerasa kayak sama dia sekarang tuh bukan HTS juga, kayak lebih ke best friend aja. Iya. Kayak lebih cocok ke sana. Tapi nggak kayak best friend gitu. Tapi ada perasaan lebih. Ada perasaan lebih, kebutuhan hormon dipenuhi, gimana? Wah, Bercanda. Hormon yang dipenuhi. Penuh. Kan kita kan ngomong. Gue mau nanya sama lo. Hormonnya penuh. Ya, terus. Gak usah dibahas hormon. Hormonnya gara-gara Intan. Weh, sebut nama. Iya, lupa temen. Gue mau nanya sama lo. Yang lo lihat dari dia tuh apa? Gue Sampai lo bertahan segini lama ini. tau ya, ganteng juga enggak, kaya juga enggak, nggak tahu. Perasaan juga lagi dit. Perasaannya. Gimana ya? Cinta itu Gue buta. Anjay. gue suka orang, gue suka ditantang sebenarnya. Ditantang. Maksudnya semakin lo nggak suka sama gue, semakin gue kejar. Iya. Kan dia bilang dia tipe orang yang Ngejar. mencintai berarti. Dan itu kan emang beberapa kali emang dalam hubungan gue ngejar dulu ya. Gue kejarnya jauh. Jarang lu cewek-cewek kayak gini. Di mana-mana cewek selalu ngerasa gue tuan putri. Iya. I'm the queen. Kalau cewek-cewek minta dijemput, kok bisa berangkat sendiri? Keren. Gue juga bisa. Nah, kan lu berdua tipe-tipe cewek mandiri sih. Iya, Keren sih. mau beli juga bisa. Wih, Sendiri. Gila. karena udah punya, iya nggak Iya. usah. Gue mau nanya, memancing untuk untuk masarkan sesuatu. Nah, gue mau nanya nih, pro kontranya apa selama lu menjalankan HTS ini? pro kontra kita berdua. Pro kontranya sifat kali ya. Sifatnya suka beda-beda, nggak sesuai sama lu apa gimana? Iya, kayak gitu kayaknya. Lebih ke sifat, bener. Gue bingung ya. Contoh case-nya. Mungkin Sifatnya tuh permasalahan kita kalau misalnya dari gue lihat pasti berantemnya cuma gara-gara sikap gue aja. Tapi tau gak sih, gue itu gue tidak pernah mempermasalahkan. Gue kalau suka sama cowok, gue nggak tahu. Maksudnya gue nggak ngeliat kelebihan dia, kekurangannya dia sejelek apapun itu bisa gue terima. Gue nggak pernah mempermasalahkan kamu tuh orangnya kayak gini enggak. Tapi dia selalu
Tapi dia mulu nih yang kayak kamu tuh harus kayak gini deh, kamu harus kayak gini. Dia yang nuntut. Nuntut. Emang sih ya, aku egois girl. Tapi aneh loh ini. Aneh. Sama. Iya. Kalau menurut gue tuh bisa gue tarik kesimpulan lebih, tapi ini konteksnya takutnya negatif kalau gue bilang FWB. Oh. FWB. Tapi kalau FWB menurut gue ya, FWB itu lo nggak ada perasaan nggak sih? Nggak ada yang tahu. Tapi kan gini, saya dari awal tuh komitmennya lo nggak ada perasaan gitu. Ya bisa dibilang gitu. Komitmen awalnya. Awalnya. Tapi lu udah open apa kalau lu deket sama cewek lu ceritain. Terus dia deket sama cewek lu ceritain, lu deket sama cowok lu ceritain, dan ujung-ujungnya gagal lu ceritain juga. Dan ujung-ujungnya balik kayak terus apa ya kayak nggak ada goalsnya gitu loh, semua kayak jalan aja. Iya, Lu belum ada, ya udah kita bareng dulu ya. Lalu kalau udah ada yang lain, oke gue terima. Giliran dia cabang ke yang lain, putus balik lagi ke jalur lagi kayak kayak apa ya? Kayak perasaan tuh kayak kayak semudah itu gitu loh. Iya, gue juga bingung tau, kayak bener, gue juga gak ngerti, Bi. Iya. Tapi ini terjadi dan gue tuh baru pertama kali kok ada yang gini. Ada nih, gue. Sampai sebenarnya orang tua gue tuh kayak udahlah nggak usah cari yang lain. Nah, Tapi kayak gue, ya gimana anaknya seneng pak? Gak tau gue seneng apa. Gue nggak tahu gue suka sama dia tuh apanya ya. Ganteng enggak, kaya enggak gitu kan. jangan-jangan lu dipelet Nah, nggak gue sih? tuh yang bilang Bisa jadi. komit. Iya benar. Tadi dia udah bahas. Gue ada kenalan dukun nih. Jangan dong. Enggak ya? Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang tahu. Iya. Tapi enggak sih itu musyrik. Nggak ada yang tahu tapi. Dan coba gue mau nanya nih, lu kan udah pernah anggap ya ini lu lagi di momen HTS. Kira-kira buat audiens di Landa Asmara yang sedang mengalami HTS, lu punya saran atau lu jangan HTS, lu jangan kayak gua atau enggak, Iya. lu nikmati gimana? Udahlah kalau udah 3 bulan nggak ada kepastian, udahlah pergi aja gitu. Daripada lu ntar kejebak terlalu lama, perasaan lu terlalu dalam, susah lepasnya gitu. Kalau mau lepas dibilang suruh, ya udah cabut aja biar akan lega gitu. Gak semudah itu maksudnya ngelepasnya dia itu. Apalagi kalau tipenya perempuannya kayak gue ya, gue yang kayak nggak mau sendiri atau gimana. Paham. Jadinya kan gimana gitu kan. Gue juga sebenarnya dalam diri gue juga ngerasa nggak bisa sendiri. Kalau konteks gue mental sama cewek, kalau gue konteks mental sama cewek mungkin bener gue mental sama cewek. Cuman dari gue nggak pernah ngasih harapan ke ceweknya. Tapi kebanyakan mayoritas lebih cewek yang diberi harapan. Tapi gue bener-bener nggak kayak yang sekarang lu deketin nih. Gue bilang gue ngasih janji, ngasih harapan kagak. Gue cuma kayak ya gue mau makan di tempat A, gue butuh temen. Dan nggak mungkin dong gue nyari cowok. Pasti gue nyari cewek, jalan. Dan gue nggak pernah ngasih harapan nanti gue bakal pacarin lu. Nanti atau enggak gue sayang sama lu, enggak. Cuma gue jalan aja. Tapi cewek yang punya pikiran lain. Pada dasarnya emang cewek itu gampang baperan. Itu. Kita pakai hati betul. Kita pakai hati. Tapi dia nggak gitu kan. Iya, Kalau dia dia malah jujur ke lu. Jujur apa? Bilang kalau emang dia sayang sama lu. Iya. Lupa jadi. Cewek gue. Aduh lola banget ya gue ya, astagfirullah. Mantesan gue suka dimarahin. Bener. Jadi buat nih tadi saran dari Mbak Nia yang buat audiens, teman-teman yang lagi di Landa Asmara dan mengalami hal HTS kayak Nia, 3 bulan putusin. Maksudnya mending tanya kepastian gitu kan, daripada lo nunggu lama-lama. Ya kalau 3 bulan ya lo lo harus ngasih waktu untuk diri lo gitu. Lo mau 3 bulan, 6 bulan, oke. Kalau lo nggak ada kepastian, go gitu. Bener. Karena sebelum semakin mengerak ya perasaannya. Iya, ya. mengerak. Dan Kayak balik lagi kayak lu sekarang. Iya. Ya, semoga cepat diberikan jalan yang terbaik ya Nia. Iya. Semoga dapat orang yang lebih baik dan menghapus kerak itu. Asik. Ayo siapa mencari jodoh sama gue? Cepetan. Mau nomor WA gue? 08. Nah. Jadi begitu teman-teman di Landa Asmara. Odit ada lagi yang mau disampaikan? Janganlah, pokoknya jangan HTS lah. Nah, Iya. itu. Capek. Tahu. Cowok. Cowok. Please dong. Jangan ngasih harapan ke cewek. Bener. Jangan ngajak cewek jalan gitu. Tapi kalau nyari jalan kayak Ya sekali 2 kali aja. Kalau emang nggak Betul. suka, mending lo pergi gitu Ya. kan. Ya maksudnya jangan ngajak cewek jalan kalau lu nggak ada niat untuk ke arah yang ya lebih. Iya. Terus terutama Status. selama cowok-cowok yang udah punya pacar, beli yang nggak punya pacar, jangan kasih harapan gitu Ya, kan. ya dengerin ya cowok-cowok Iya, ya. Cowok, please. Kita harus tutup rapat-rapat rahasia kita.
Jadi mungkin gitu ya guys segmen kali ini ya. Makasih Nia buat datang. Makasih banyak nih ya. Makasih sharingnya. Semoga teman-teman yang sedang merasakan hubungan tanpa status ini terbuka pikirannya. Dan bukan jangan seperti Nia ya, jangan merasakan lah hal yang dirasakan Nia sekarang. Karena susah buat move on. Jadi, gua Robi. Gue Odit. Gue Nia. Sampai jumpa di Dilanda Asmara berikutnya. Dadah.